Saya selingkuh, saya ceraikan dia. Udah komen sama nih orang, udah gitu aja. Juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Memang dia sudah menikah dengan Mulan. Curiga, aku demen sama Dani, padahal boro-boro. Aduh, demen sama lakinya ini segala macam. Dia kan nggak sadar ya, dia kan juga ngerebut laki orang. Masa aku sih hanya direbut? Makin panas, nanti nikahan Dul nggak mau lagi ada Maya. Dari Dani buktikan Maya itu selengki, guys. Buset. Jadi ini masih kaget ternyata Pak De Dani sekarang malah ngomong ke wartawan ngasih bukti Maya itu selengki dengan Boss TV. Nah, siapakah Boss TV ini? Katanya sih diduga pemilik Trans 7. Waduh, Transkop itu waduh katanya ya. Coba kita lihat dulu, guys. Nah, ini soalnya kaget banget. Dimana tiba-tiba Dani ini kemarin bilang Maya ini selengki, gara-gara selengki itu makanya diceraiin sama Dani. Masa kayak gitu? Masa kalian percaya bahwa Maya itu selengki, guys? Buset. Jadi karena Maya selingkuh, saya ceraikan dia. Jadi kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun? Kenapa? Waktu itu saya nggak mau Al-Eldul kecil di sekolahnya diketahui bahwa ibunya dicerai, bundanya dicerai gara-gara selingkuh. Pernyataan Maya selingkuh di sini ada tanda tangannya semua. Bukti ABC ini Al-Eldul belum tahu, tapi yang D, E, F, G sampai Z Al-Eldul udah tahu. Nah, itu katanya, guys. Jadi bukti-bukti Maya selengki itu ada surat pernyataan bahwa memang mengakui Maya itu selengki, guys. Tapi masa sih? Terus habis itu dia bilang Al-Eldul tahu kalau Maya itu selengki. Nah, pertanyaannya apakah benar Maya itu selengki atau Al-Eldul itu percaya gara-gara omongannya Dani yang mengatakan makmu ini selengki. Nah, ini pertanyaan besar kita kan. Soalnya yang kita tahu dan kita lihat ya Dani ini yang nikah sama selengkiannya gitu loh kan. Awet sekarang Dani sampai sama yang diduga selengkiannya ya, karena Maya nggak terima teman baiknya waktu itu dinikahin Dani jadi selengkian. Nah, Dani ini katanya pernah mergokin Maya itu telepon-teleponan sama Boss TV, guys. Ada acara ya, depannya E, belakangnya A gitu. Apa itu acaranya? Nah, tapi tanggapan Maya mengenai hal ini dia nggak peduli katanya, guys. Dia udah lupa dengan semua kebaikan dari Dani gitu. Sempat dia diwawancara sama podcastnya Igun ya. Foto Mas Dani, reaksi Bunda gimana, Bun? Mata gua kemana-mana gak ini? Gue udah komen sama nih orang, udah gitu aja. Mas Dani ini ada sisi-sisi baik yang Bunda kenang nggak? Lupa gua udah. Udah lupa ya? Udah lupa banget. Nah, itu udah lupa banget dengan yang dikenang nih. Pertanyaannya kan bahwa Dani ini dulu menjaga Al-El dan Dul ya. Kenapa sekarang itu tidak menjaga perasaannya Siva gitu loh. Siva siapa? Safea gitu. Nah, kalau di sini yang kita cari ya, ada pencarian di TikTok ya. Ini pencarian di TikTok. Namanya Bambang Rianto, wajah selingkuhan Bunda Maya. Pas diklik nggak dapat juga sih. Ini ya sosoknya ya yang diduga itu Bambang Rianto ini ya. Terus ada yang curiga bahwa Maya itu sempat ada di ekstravaganza. Tiba-tiba setahun kemudian nggak ada ekstravaganza lagi. Nah, Nyanyi? Iya, enggak boleh. Kenapa, Pak? Dengerin ya. Masa suara gue yang bagus begini lu lewatin? berarti kan ekstravaganza itu kalau nggak salah di Trans TV apa Trans 7 ya. Nah, berarti kan Transcorp ya. Apakah orang yang diduga selengkian Maya nih petinggi Transcorp? Soalnya pencarian kedua, nih ada pencarian kedua ya. Ternyata Maya Estianti, Chairul Tanjung selengki gitu. Nah, ini kan Chairul Tanjung itu kan pemilik dari Transcorp ya. Apakah dia bapaknya Putri Tanjung? Masa sih? Ini soalnya ada yang bilang di komennya acara ekstravaganza ya Pak De. Malah sudah tahu. Waduh, YTTA aja Kak. Masa ada gosip-gosip itu ya? Karena Let's Go dulu nggak tahu nih ada gosip-gosip seperti itu. Dan katanya Dani ini juga pernah dituntut 1,3 M sama bos tersebut. Nggak tahu nih ya bos yang mana ya gitu. Karena mencemarkan nama baik. 1,3 M pas 1,3 T ya. Nah, ini juga kaget juga ya. Dan Dani mewanti-wanti nanti nikahannya Dul. Waduh, ini kasihan Dul sama Tisa Sabian. Tisa Sabian. Coba namanya Tisa Biani ya gitu. Itu nanti kalau Dul nikah, Dani tidak akan pernah mau bertemu Maya. Kalau mau nikahnya Dul nanti buat dua acara berbeda. Waduh, nggak apa-apa Dul. Maya tajir. Nikahmu ntar dibayarin sama Dedi Irwan. Musi semuanya. Loh. Coba kita lihat ya. Kasihan si Dul menjadi korban nih guys. Kalau saya sih maunya ngunduh mantu. Saya maunya ngunduh mantu dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu.
Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja, misalnya siraman biar sama ibunya lah, kan? Mantu biar sama saya. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali, karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Menyesal, tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini. Nah, itu dah guys. Jadi dia menyesal sama El, bernikahan El gitu. Tidak ada perjanjian tentang masalah sama Maya ini gitu. Padahal kan El sama Al itu kan nikahnya pengen mungkin bunda kandung dan bunda kandung serta ayah kandung mereka yang di samping mereka kan gitu. Keluarga besar Dani ya mungkin ya Safea, Ali, siapa lagi, Mulan tidak mau bertemu Maya. Memang Maya mau bertemu Anda Pak Di? Kayaknya Maya terpaksa deh ketemu Ahmad Dhani juga kalau nggak bukan karena anak-anak ya. Nah, bilang jadi kasihan sama Dul dan Tisa nanti kalau begini Pak De. Waduh, ini anak-anak sedih banget ya karena tiap acara bahagia anak-anak itu pasti ribut lagi gitu. Di sini Ahmad Dhani juga menjelaskan bahwa Maya itu selingkuh ketahuan ya dari 2005, tahun 2005. Itu September, Oktober itu ketahuan dan Desembernya baru langsung disikat sama Ahmad Dhani gitu, guys. Katanya sih duluan Maya selengki dibandingkan Dhani selengki. Mungkin karena Maya selengki makanya Dhani selengki itu. Apa kayak gitu ya? Waduh, ini selengki-selengkian nih semuanya, guys. Dari September sampai November, apakah ini kan surat perjanjian aja Pak Deka? Apakah dari setelah itu sebelumnya dengan sosok yang sama juga udah tercium oleh Pak De, makanya Pak De Desember mentala 3 langsung. Ya saya pernah menemukan Maya telepon-teleponan mojok itu saya pernah rampas handphonenya gitu. Berarti dari 2005 Pak De, sorry. Iya 2005. Kalau kata bahasa teleponan aja. Kalau yang lain-lainnya kan pengakuan. Mana ada alasan? Alasannya selingkuh gitu ada nggak? Ya nggak ada, selingkuh aja alasannya. Alasannya kesepian. Tapi kan sama ini Masa alasannya Ahmad Dhani kalah gagah, nggak mungkin kan? Pede banget ya. Gagahan yang ini sih gitu kan nggak mungkin. Waduh, itu dah guys. Jadi menurut Dhani kalau selengki ini selengki aja, nggak ada alasan. Nah, tapi kalau dia ngomong gini, dia nggak pernah berkaca sama dirinya sendiri ya gitu. Kalau ditanya, kenapa kamu memilih Mulan gitu? Karena milih-milih aja. Nggak ada alasan. Berarti bukan alasan juga kalau pada saat itu Dhani itu tanda kutip diduga selengki sama Mulan kan gitu. Apakah karena ada balas dendam dengan Maya selengki pada saat itu, dugaan selengki? Menurut Dhani sih harusnya nggak ada ya. Berarti kalaupun pada saat tersebut Maya tidak selengki, diduga selengki, saya tetap selengki karena selengki aja. Nggak ada alasan. Nah, ya kan? Berarti semua orang selengki itu nggak ada alasan dong. Waduh, ini aneh juga nih. Ini ada yang komen bilang info ternyata Dhani pernah digugat yang punya TV itu 1,3 M. Waduh, digugat kenapa Kak? Karena maybe pencemaran nama baik, cari aja di internet gitu. Karena Dhani ini 11 12 sama yang kayaknya intinya kacamata. Mama udahlah. Kamu kayak kacamata gelap-gelap di rumah itu dia. Intinya kacamata. Mama udahlah. Soalnya ada pernyataan juga di Maya dulu ya, di Antv kalau nggak salah nih. Atau di mana nih, dia cerita tentang alasan Maya menggugat cerai karena ya Dhani ketahuan udah menikah di tahun 2006 gitu guys. Dan ada pengakuan sendiri dari Mulannya gitu. Dhani muncul dengan Mulan gitu kan, dan di situ Mas Dhani ini membuat sebuah pernyataan mengejutkan publik dan dia mengakui bahwa di tahun 2009 memang dia sudah menikah dengan Mulan. Lucu karena saya menggugat cerai itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan yang which is adalah Mulan sendiri yang saya sidang. Waktu itu memang ketemu di rumah teman saya dan dia mengakui bahwa dia bicara bahwa dia memang menikah sama Mas Dhani itu tahun 2006. Nggak mungkin ada menggugat orang bercerai karena nggak ada dasar. Biasanya ngomongin suaminya yang lama gitu. Kan kasihan sama suami baru, ya kan? Dipikir kayak gak bahagia sama suami baru, kok masih ngomongin suami yang lama terus, ngomongin masalah-masalah yang lama terus. Saya juga istri dari si bos TV itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya kan beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Nah itu dah guys, jadi dua-duanya saling punya bukti selengkiannya ya. Tapi kalau dari Maya, kalau dari publik sih nggak pernah ada bukti yang kita lihat ya atau yang kita dengar
bahwa Maya ini adalah selengki dengan salah satu bos perusahaan TV. Tapi kalau bukti dari Ahmad Dhani ya sampai sekarang ada itu. Ya kan gitu. Nah, tapi Dhani ya nggak tahu ya dia menyebut dirinya selengki sama Mulan apa enggak gitu. Kita nggak tahu juga ya. Tapi Dhani di sini bilang janganlah Maya itu terus ngomongin masalah suami yang lama. Kan kasihan sama suami barunya gitu kan. Dipikir nggak bahagia sama suami baru. Nah, ini lagi pernyataan dia ini selalu dua arah, guys. Karena kalau Dhani bilang seperti itu, Dhani selalu ngomongin Maya lagi. Oh, apa sekarang kan ngomongin Maya lagi nih. Apakah Dhani tidak bahagia dengan istri barunya? Bagaimana? Ini pertanyaan kita semua ya, gitu. Dan dia juga cerita bahwa mantan istrinya itu Maya itu di blacklist dari TV tersebut, gitu. Tadinya kan banyak ada program di TV tersebut. Gara-gara ketahuan sama istrinya yang punya Bos TV ini, akhirnya Maya di blacklist, gitu. Nah, tapi Lesu cari-cari memang mungkin hampir nggak ada bukti-bukti di mana ini Maya ini ketahuan selengki gitu loh, guys. Hampir nggak ada ya gitu. Kita cari-cari bedah-bedah internet hampir nggak ada yang jadi spekulasi netizen ya waktu dia main di Extravaganza ya gitu di tahun tersebut. Karena kalau terakhir Maya upload itu dia malah cuekin sindiran Ahmad Dhani, dia pamer jadi mahasiswi di UI gitu. Kalau komen-komennya ada yang bilang dia yang menceraikan, dia yang sakit hati, mungkin karena cemburu. Setiap habis acara pasti jumpa pers gitu. Terus Pak D sama si Mulan itu apa Pak D? Wah, gundikan bukan selingkuhan sayang. Loh. Ini komen yang bilang ya. Kalau zaman sekarang mah kayak si Risa sama si Ridwan ya. Apa sih namanya? Oh, Lisa Mariana sama Ridwan gitu. Ridwan Kamil gitu maksudnya. Loh. Waduh, semakin panas aja ini guys. Kasus ini ya, dan sebenarnya Let's Go juga ada beberapa bukti setelah sama Mulan Jameela, Dhani itu selengki lagi guys. Setelah sama Mulan Jameela ya, pas waktu dia udah nikah sama Mulan Jameela, dan dia tuh katanya diduga selengki dengan anak umur 17-18 tahun. Tapi abis video ini ya, karena Let's Go udah punya 2 video, abis video ini kita akan kasih beberapa jejak digital yang dimana Mulan mengakui bahwa Dhani ini tanda kutip diduga ada selengki dengan anak umur 18 tahun waktu dia sudah menikah. Nah, jadi tungguin aja abis ini kita bahas. Kalau untuk video ini segitu dulu. Gimana menurut kalian nih? Menurut Let's Go kasihan Dul ya, Dul. Gus Dul, siap-siap Gus Dul. Pernikahanmu ini penuh dengan drama dan capek. Mungkin 4 kali nikah kamu, 4 kali resepsi 2 kali. Habis itu ngunduh mantu atau lamaran 2 kali. Nah, 4 kali total. Berapa budgetmu habis itu? Wow. Itu dia bisa sampaikan. Kasih pendapat kalian di komen menurut kasus kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.